A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber yang sangat saya hormati, sangat saya cintai. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah dalam kendaraan untuk menuju ke dalemipun salah satu narasumber yang tertua nomor 2, yaitu Ibu Suyami Kasnento ingkang wonten komplek Kraton Kartosuro. Lumayan jauh dari markas kami, dari Rumah Antik, kira-kira sekitar 20-an kilo. Tapi jalannya alhamdulillah lancar karena waktunya agak nanggung ini. Jadi masih lancar. Moga-moga nanti tidak lama bisa sampai ke sana. Ini tadi sudah di WA beberapa kali, sudah ditunggu. Tapi karena ada beberapa urusan yang kita selesaikan dulu, akhirnya agak siang kami berangkat. Yang rencana kami mau berangkat pagi. Ini malam hari alat-alat sudah kita siapkan di dalam kendaraan, tetapi pagi hari ada beberapa acara yang harus kita selesaikan bersama, sehingga ini tertunda. Dan tadi sempat nggak bisa ke Kartosuro, sempat saya mohon izin tapi tidak diizinkan oleh Bu Suyami. Akhirnya saya dengan segala cara untuk bisa rawuh, untuk bisa datang silaturahmi kepada Ibu Suyami Kasnento. Ini juga mungkin sama-sama kita tadi berjuang untuk bisa datang ke sana. Moga-moga perjalanan lancar, 1 jam bisa nyampe di sana. Ini sudah kita pacu sedikit, sudah agak longgar. Ini belum masuk kota Solo, tapi nanti melewati kota Solo ke barat, terus nanti ada Kartosuro namanya. Kartosuro itu nanti belok ke kiri, kita ketemu Kraton Kartosuro. Nanti bisa ngobrol-ngobrol di sana di Bu Suyami Kasnento. Oke, ngaten para YouTube ya, terima kasih. Alhamdulillah, ini setelah melewati Solo, kita sudah sampai di dalamnya Ibu Suyami Kasnento di komplek Kraton Kartosuro. Ini sudah nampak nuansa keratonnya. Itu tengok, itu ada Masjid Hastono Kraton Kartosuro. Sudah mulai nampak, dan bangunannya sudah yang agak modern, tetapi sudah mulai bau-bau keratonnya masih tetap ada. Yuk kita masuk aja ke dalam. Ya, masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Injih. Monggo, Nggih. Pangapunten, ini mengganggu enggak ini? Enggak, Pak. Enggak mengganggu. Saestu. Pangestudipun boten. Oh, nek kalau enggak mengganggu, kita sakit berarti untuk silaturahmi datang dalemipun Ibu kalian Bapak kalian Mas Koko. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan cintai, ini kami sudah berhadapan dengan tuan rumah Ibu Yami, Bapak Kasnento sama Mas Koko. Agak unik ini memang. Biasanya itu cuma Bapak dan Ibu. Ini masih ditemani oleh Kang Putra yang insya Allah nanti bisa menambah gayeng silaturahmi kita. Ngaten. Nggih, para YouTuber semuanya. Terus pundi kabaripun Ibu? Pangestudipun bilujeng. Kados pundi Bapak? Alhamdulillah saya. Bapak terus pundi Pak kabaripun? Pangestunipun sehat walafiat. Alhamdulillah. Mas Koko ini? Alhamdulillah. Ini Sehat. Kopak Komandan Banser kita. Nggih. Kula kalau mau lumayan agak deg-degan Bu, amargi waktunipun kok empet-empetan ngaten, tapi alhamdulillah nanti saged sowan bisa nyambangi utawi silaturahim datang panjenengan semuanya. Ngaten Ibu. Iya. Nyun sewu. Waktu kita flashback sekedap nggih Bu nggih. Waktu podcast kemarin menika, waktu penjenengan menceritakan beberapa pengalaman, termasuk Mas Koko menceritakan beberapa pengalaman menika, ngantos berdua itu tangis-tangisan menika. Perasaan panjenengan dos pundi Bu menika? Atau ada sesuatu yang sebenarnya pengen panjenengan
aturaken ning ndak bisa terus sagedipun namung mundur ngaten. Wonten Bu kinten-kinten. Ya ada, Pak. Oh ngaten. Ya ada. Sepertinya saya itu merasa menyesal kok tidak dulu-dulu begitu saya merasakan itu. Nah, saya kan setelah mendapatkan pencerahan itu baru hati saya tergerak. Oh, Alangkah bahagianya. Jadi menangisnya itu juga campur gembira. menangis kebahagiaan maksudnya. Iya, iya. Ninja. Karena sudah mendapatkan titik temu antara ibu dan anak. Kembali mesra lagi. Alhamdulillah. Menawi Pak Komandan ini bagaimana ini? Ya alhamdulillah. Ibu sudah bisa menerima saya apa adanya. Jadi sebetulnya kalau saya ya istilahnya gimana ya, wong semua itu sama. Sama. Nah, cuman kita sebagai anak kan harus ngerti lah. Kita banyak diam, tapi diam kita itu diam karena kita doa terus sama Allah supaya antara hubungan saya dengan ibu, dengan keluarga bisa harmonis seperti waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu. Oh sebenarnya juga tidak ada masalah, Tidak cuma ada masalah. sudut pandang yang sedikit betul, berbeda. Sekarang clear sekali. Wah, clear sekali. Sekarang apa-apa saya. Kalau ile ya. Itulah hikmah itu pun. Hikmahnya. Nggih ngaten Ibu. Saya lihat Ibu menika dengan Bapak juga mesra. Menika terus pundi kisah kalau boleh pertemuan atau kisah cintanya ini. Lah ngaten to, Pak? Iya, iya. Mangke Bapak juga saya tanggap ini betul enggak ini Ibu ini. Begini, Pak. Nggih. Keluarga saya itu memang mencanangkan ya bahwa seluruh anggota keluarganya itu supaya bisa menjadi pemeluk agama Islam yang kafah. Yang kafah. Menyeluruh maksudnya. Yang menyeluruh. Nah, tidak pilih yang ini, yang itu, tapi yang kafah, yang betul, yang benar. Nah, malah nenek saya itu begitu. Kalau cucu-cucunya perempuan itu bersekolah, tidak boleh dimasukkan di sekolah yang campuran. Oh, ngaten. Sehingga saya disekolahkan di SD itu namanya sekolah rakyat dulu. Sekolah rakyat. Saya di tahun pinten menika? Ya. Di sekolah rakyat Putri Kartasura, lulus tahun 56. 56. Itu lulus dari SD. Kemudian ke sekolah menengahnya itu di SGB Putri Mesen Surakarta, lulus 61 tahun 61. Nah sekarang setelah menginjak ke bangku sekolah menengah atas, tidak ada Pak yang sekolahnya itu semuanya putri, tidak ada. Campuran maksudnya. Campuran. Yang ada hanya SKP, tapi saya tidak tertarik. Sekolah Kepandaian Putri itu loh. Nah, akhirnya masuk di SGA. Di Kleco, Surakarta. Nah, setelah di situ itu campur. Tidak putri semuanya. Tentu saya agak kaget, Pak. Agak kaget. Selama 1 tahun kurang lebih saya baru bisa menyesuaikan. Kok ada cowoknya itu loh. Nah, setelah kelas 2 saya sudah terbiasa. Ternyata enak juga ya sekolah campur cowok maksudnya. Bahkan sesuai dengan masanya toh Pak, itu sudah betul. Masa puber Pak. Kok ya ada rasa-rasa lebih apa ya? Lebih mengena begitu loh. Lebih enak ngaten ki mawon. Lebih enak ya bisa membantu. Nah itu. Nah, begini ceritanya. Setelah saya lulus. Lulus saya itu tahun 64. Nah, itu suatu hari saya itu diboncengkan Pak Kasnento itu, ya. Sesama murid atau tasih sesama murid? Sesama murid, masih di SGA kok. Ya. Nah, setelah lulus ya sudah keluar ya. Gitu. Hanya
boncengan Pak, tidak lebih dari itu. Nggih. Tapi kakek saya itu memanggil ayah saya. Anakmu ningkahno. Itu baru boncengan loh, Bun. Baru boncengan. Luar biasa Pak, Luar saya biasa. sampai menangis. Nggih. Anakmu ndang di Nikah. nikah. Oke. Sebab nek nurut agama Islam, siapa yang mempunyai gadis sudah saatnya menikah harus segera. Segera Nah, dinikahkan. itu akhirnya menikah Pak. Alhamdulillah. Iya, menikah 65 menikah. Nggih. Nah, gitu. 64 lulus, 65 65 menikah. Setelah satu bulan saya diangkat Jadi menjadi guru. PNS maksudnya. PNS jadi PNS 1 bulan terus menikah. Menikah. Nah, jadi yang bisa melanjutkan sekolah itu hanya Pak Kasnento. Bapak. Oh, Bapak. Ya, kuliah, Nggih. Bapak. Bapak kuliah ngaten nggih, Pak? Iya, Nah, iya, kalau benar. saya Nggih. sudah. Jadi Saya yang dipun angkat Ibu Rumien tah menikah. Iya, betul. Oh, ngaten. ya, saya Iya. menjadi guru SD. Nah, jadi ibu rumah tangga gitu. Itu riwayatnya pertemuannya. Oh, ngaten. Iya. Jadi nyun sewu menika rasa cintanya dibangun setelah berkeluarga. Nah, ngaten ya? iya. Oh, Enggak begitu, Pak. Oh, ngados pundi Kan menika? takarubnya kan sudah Sudah. berapa? Oh, jadi- waktu sekolah kan sudah. Mau ini duduknya di belakang saya, Pak. Kalau pelajar anak cowok itu biasanya kalau belajar kalau apalan kan nggak Malas. bisa ya. Oh, males. Malas. Terus pantat saya Didorong-dorong pakai kaki ngaten lho. iya. Oh. Nomor 21 apa jawabnya? Oh, Itu. Berarti nyun sewu sampun tumbuh cintanipun dikala enten SGA ngaten nggih? Nggih. Takarubnya Nggih. itu lama Sudah dan lama. mungkin jadi ya begitu cintanya itu begitu melekat gitu loh, Pak. Nggih, oh. Yang namanya cinta itu lem, Pak. Oh, ngaten. Iya. Tidak rasa coklat, Bu? Nah, jadi misalnya ada keretaan, ada sesuatu hal, ada apa, karena lemnya banyak, itu ya sulit untuk berpisah. Begitu. Oh, ngaten. Mboten nyun sewu, Pak. Kalau wau kok panjenengan langsung bar boncengkan terus dinikahaken terus langsung kersa Pak Nggian. Kalau mben. Ndak Senang. sampun remen sampun mendalam cintanya, Pak. Wah. Itu ada anaknya loh. Iya, ini saksi Kang Putra loh, Pak. Ini buah cinta berarti Pak Pas Koko ini. Saya ini biar nganten anak orang undang aku. Ngaten ya Allah. Inilah para YouTuber semuanya tanpa pacaran pun insya Allah bisa sakinah mawadah warohmah. Ini suatu ajaran Islam yang sangat baik sekali yang perlu dicontoh oleh para YouTuber semuanya. Nggih. Terus itu sudah istilahnya sudah etok-etok lirik-lirikan sampun lama. Lama. Sudah lama. Sampun lama. Sejak masih di bangku sekolah SGA. Oh, 2 tahun, Pak. 2 tahun. Iya. Iya, Pak. Tak jim ngaten ya, Pak. Nah, kebetulan kan di dalam keorganisasian sekolah, ini Bapak jadi ketua umum, kalau sekarang namanya ketua OSIS. OSIS. Nah, saya bendaharanya. Oh, wah, ini sudah Kalau sudah. mau dolan Pak, Ah, itu nakal dia sebagai ketua Ketua umum umum. toh, bikin undangan palsu, terus diserahkan pada saya ke rumah. Bapak ndangu, apa kuwi? Anu undangan rapat Bapak. Ning dolan. Oh. Wah, ini ngapusi dikandak-kandak. Kebongkar ini bohongnya ini. Tapi muka-muka bohong untuk kebaikan. Nggih, nggih, nggih. Monggo diunjuk, Pak. Oh, ngaten. Nggih, Monggo, Pak, nggih, penunjuk. nggih, nggih, nggih. Pak. Nggih. Ben. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati setelah kami menikmati teh yang luar biasa sama jajanan-jajanan jadul ini. Ada Semar Mendem. Wonten apa malih Bu menika kok? Oh, nggih. Semar Mendem, wonten menika mendut. Lah ini juga jadul. Kita teruskan kepada Ibu pendidik nggih. 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 Kalau wau mesti Bapak juga pendidik karena sama-sama pendidikan SGA nipun. Iya, Ngaten nggih. iya, betul. Nggih. Nggih, ngaten Bu, nek kalau mben menika ada istilah Umar Bakri.
Nek sak menika kan mboten wonten numarbagi naik sepeda, naiknya Avanza. Para guru kan ngaten setelah sertifikasi ngaten. Nah, iya betul ya. Cuman saya melihat ada beberapa sisi kalau guru dulu itu dedikasi kepada anak didik yang sangat luar biasa. Betul. Nggih. Lah menika terus pundi biyen tok cerita kok sebenarnya gajinya kecil tapi dedikasi yang tinggi sekali kepada anak didik untuk minterkan, untuk membentuk karakter pada anak-anak. Nah, terus pundi menika semangatnya itu ditumbuhkan dari mana? Begini, Pak. Nggih, Ketik- Bapak Rumien. Ketika kami yang masih di SGA, nggih. guru-guru saya luar biasa. Penanaman jiwa pendidik luar biasa. Jadi anak-anak itu sudah tertanam jiwa pendidik. Begitu lulus SGA, jiwa pendidiknya sudah mendalam. Sudah terbentuk. Sudah terbentuk. terbentuk. Sehingga kalau kami ini mau agak nyeleweng sedikit, itu merasa dosa. Oh, ngaten. Betul, merasa dosa. Makanya waktu saya jadi guru baru, saya mulai mengajar. Nggih. Itu betul-betul teori waktu di SGA saya praktekkan ketika mengajar menjadi guru amal. Iya. Nggih. Contoh, Nggih. ketika kita jadi guru, Nggih. sudah diberi pelajaran, kalau mau menjadi guru, mau mengajar, pagi mengajar, malam harus membuat persiapan. Tertulis. Nggih. Apa yang akan disampaikan di sekolah, ditulis di buku itu. Nggih. Itu seterusnya. Terus sebagai seorang guru, malu kalau anak didiknya bodoh, Pak. Oh, ngaten. Malu. Nggih. Waduh, anakku kok jadi bodoh-bodoh gitu ya. Sampai tahu ya anaknya itu bodoh dan lain-lain itu sampai tahu Pak. Tahu. Hafal. Ngapal. Apa? Terus saya buatkan kelompok belajar. Oh, ngaten. Kelompok belajar lebih-lebih kalau mau ujian. Oh. Kelompok belajar sudah kami persiapkan tiap hari tertentu mereka belajar bersama. Oh, gitu. Nah, agar supaya mereka itu takut sama Pak Guru, saya setiap ada jadwal belajar bersama, saya pasti tidak harus datang. Nengok di rumahnya itu, Pak? Iya. Masya Allah. Betul tuh, Pak. Jadi ini selain kenal orangnya, kenal namanya, juga kenal rumahnya, nggak Pak? Iya, betul. Betul. Oh, Iya, mesti saya ke sana naik sepeda genjot. Ngecek ya, Pak? Ngecek naik sepeda genjot. Itu pun saya tidak diketahui oleh anak-anak. Anak-anak. Saya cuma dengar dari dinding. Oh. Pagi harinya saya cocokkan. Ayo, dek bengi sing ra teko sinau bareng sapa? Oh, ngaten. Pomo Pak, ya selalu manuk begitu. Besok pagi kalau sampai belajar tidak ada, sampai di sekolah saya sekerap. Sudah semua takut, Pak. Jadi sampai sejauh itu, Pak. Iya, betul. PR di rumah pun sampai Cek. Dicek. Sampai cek sampai di Iya. rumah. Jangan-jangan guru sekarang dengan muridnya aja nggak kenal ini. Jangan-jangan, tapi saya juga tidak memprediksi begitu, moga-moga tidak. Nah, Ibu terus pundi? Dedikasi kalau wow. Lah iya. Kalau saya, Pak, Nggih. saya itu sangat sangat kasihan kepada anak-anak saya, anak didik saya yang bodoh. Oh, ngaten. Tuh saya titeni gitu loh. Oh, ngaten. Oh, si A, si B kurang ini. Kemudian saya suruh kalau sore hari datang ke rumah. Datang ke Saya rumah. les ke rumah saya. Mboten bayar nih kan? Waduh, tidak seperti sekarang, Pak. Tidak pernah ada seperti itu. Oh, kutip-kutipan mboten wonten nggih. Bahkan sampai saat ini belum lama ya kedatangan Budi. Budi itu murid saya. Bahkan saya saja sudah hampir lupa. Oh. Sudah jadi orang besar, Pak. Kesini nangis-nangis kangen sama saya. Alhamdulillah ibu itu dulu memperhatikan saya betul-betul. Saya selalu dibimbing, dilatih dengan sendiri. Karena Budi Tidak bodoh nggih. Iya, iya ngeten. Ya saya merasa saya dulu tuh bodoh kalau misalnya ibu itu tidak
memperhatikan saya tetap jadi anak bodoh katanya. Jadi kesini tuh sampai nangis-nangis, Pak. Wah, pokoknya terima kasih Bu, terima kasih. Sekarang saya jadi seperti ini. Itu tidak mungkin tanpa bimbingan dari ibu gitu. Jadi pembentukan karakternya iya, jadi gitu jadi aja. les itu setiap hari, Pak. Jadi saya itu di rumah sambil ngomong sambil ngeles Sambil itu. ngelesi anak-anak. Saya tahu iki matematika yang kurang. Itu bahasa Indonesia yang enggak bisa sampai hafal. Oh, nggak. Iya. Guru SD itu hangabe iya nggih Bu, Hangabe. hangabe iya. Dan di masyarakat, Pak, di Nggih. masyarakat itu betul-betul dihormati. Sangat dihormati. Kalau misalnya jagung aja, waktu saya jadi kepala sekolah di Wirogunan ya. Nggih, iya Wirogunan di Jogja maksudnya? Oh, di sini. Wirogunan sini Oh, Kartasura. nggih. Itu sudah orang-orang sudah sibuk cari kursi. Oh, Karena untuk semua sudah menempatkan penuh, penjenengan. untuk menempatkan saya didekatkan dengan manten. Oh, ngaten. Layaknya pejabat kira-kira Luar begitu. biasa. Cuma kepala SD loh. Nggih, tapi kan juga pejabat itu. Nggih. Begitu, Pak. Nggih, Lain dengan sekarang ya, sekarang. malah tidak kenal sama muridnya. muridnya. Sampai panjenengan ngalami mboten menika kalau mau nyun sewu kan naiknya kalau ke sekolahan kan naik sepeda ontel nggih. Betul. Ya, kalau naik sepeda ontel Dipethuk, nggih. nggih. Sering dijemput oleh murid-murid. Betul, Pak. Nggih, Begitu- royokan ta Pak antas? Iya, begitu di pintu gerbang, Iya. baru mau masuk, mereka sudah Berebut? berebut lari. Oh, lari. Aku sih. Masya Allah. Itu bangga, Pak. Bangga. Hanya seperti itu. Nggih. Itu pun sudah bangga Bangga. sekali. Jadi itu penghormatan dari Iya. murid-muridnya nggih. Tidak dikasih uang, saya sudah bangga. Nggih. Murid saya patuh dan hormat sama Pak gurunya. Alhamdulillah. Ikhlas, lillahi ta'ala. Nggih. Begitu juga kalau mau zaman dulu anak-anak kan sering diajak keluar kota. Nggih, iya. Diajak pertandingan sepak bola, Pak Kasti. Nanti yang mau gonceng Pak Guru berebutan, Pak. Oh, itu suatu kehormatan ngaten, Pak. Suatu kehormatan. Nggih, bisa gonceng Pak Guru gitu loh. Betul. Nggih, ya Itu Allah. kebahagiaan guru waktu itu, Pak. Nggih. Jadi dedikasinya guru waktu itu memang betul-betul saya akui. Ya, karena proses penanaman waktu sekolah di SGA nggih juga sudah jadi, Pak. Sudah jadi. Nggih, jadi proses pendidikannya kena. Nggih. Nah, Ibu juga ngalami sepedanya di Oh iya, Pak. sama Iya, aja. iya. Iya, ini guru-guru hebat insya Allah. Jadi sangat dihormati sampai sekarang pun. Ibu saya juga pendidik, Bu. Guru Oh. TK, iya, tetapi saya rasakan luar biasa bisa mendidik kami, adik-adik saya, dan sampai sekarang penghormatannya juga masih ada. Dan bahkan ya, Iya. zaman dulu tuh memang luar biasa perjuangannya. Iya. Saya karena mengajar kelas 1 itu pada takut. Takut. Nah, Iya. Padahal akan diangkat kepala sekolah itu harus bisa ngajar kelas 1. Syaratnya. Nah, pengalaman saya di kelas 1. Kelas 1 itu lain, Mas. Dengan sekarang sudah dari playgroup, sudah dari TK Dan nol kecil, dileskan membaca. nol besar, dan sudah bisa membaca. Sudah bisa membaca. Tapi dulu belum, masih keluar Nol. dari rumah. Iya. Iya, Betul-betul dan keluar masih- dari rumah. Ya, nuwun sewu, masih karena ya anak-anaknya orang desa masih ada yang belen. Masya Congeken. Allah. Oh, ngaten. Kadang-kadang Tidak pakai sepatu. tidak pakai sepatu, di kelas, Pak. Di kelas juga Iya. mengalami Nah, ini begitu. pengalaman yang Celananya kolor. terus saya bawa ke sumur, saya lepas, saya ceboki. Iya. Nah, terus itu kan Salinnya karena kotoran, gimana? salinnya piye? Akal saya gini, saya masuk di kelas 6. Ada anak yang habis kitan. Iya. Biasanya anak yang kitan kan celananya double. Oh. Tak pinjam, yang celana dalamnya tak pinjam. Terus saya pakaikan itu, terus diantar pulang Pak Masya Bon. Saya Allah. menyuruh tukang kebun. Itu kalau sekarang guru kelas 1 sudah Nyebokin? enak. Nyebokin mesti nggak mau. Nggak mau. Nggih. Tapi Itu lho, moga-moga perjuangan panjenengan sebagai seorang pendidik nanti selain dapat gaji, insya Allah nanti dapat ATM akhirat. Iya, sambil Nggih. ibadah ya, Pak. Sambil ibadah. Jadi guru itu memang suatu profesi sebenarnya sudah seperti ustadz dan kiai kalau saya memandang, nggih. Jadi karena ini juga minterkan membentuk karakter, cuman di sekolah.
Ngoten Bu kira-kira. Betul. Injih. Wong ibu kula menawa guru sampai sekarang yang wah saya masih merasa kok penghormatan masih ada. Sekarang pejabat pensiun kadang-kadang sudah diajukan oleh masyarakat lho. Tidak kenal ya. Nggih, bisa jadi kan begitu. Tapi Maka bisa power syndrome. Power syndrome sakit. Nek guru kan enggak ada power syndrome. Nggih, kula mendengar nyun sewu. Bapak rumiyin aktivis kegiatan ngaten Bu. Napa nggih ngaten menika sebelum saya tanya Bapak ini. Iya, memang apa ya teman-temannya kalau memberi julukan itu orang diudel. Oh ngaten, saking aktifnya. Yang tidak punya pusat itu kan jaran. Kuda. Iya. Jadi tidak punya lelah ngaten. kemana-kemana oh, gitu. Kegiatan pun menapa Pak? Kok ngantos di para piranti udel menika le. Ya itu terpanggil Pak. Oh ngaten. Terpanggil di masyarakat karena saya merasa dibutuhkan. Iya. Saya harus bisa Tampil. Saya harus mengiyakan karena itu suatu kehormatan bagi saya juga. Dan insya Allah saya landasi dengan ibadah akan jadi amal ibadah saya Pak. Amin, itu maksud saya. Amin. Sehingga tidak ada istilah profesi bagi saya. Di masyarakat itu adalah ibadah buat saya. Saya tidak kepingin materi. Materi nanti Allah yang akan bagi. Saya punya keyakinan seperti itu Pak. Insyaallah. Suragan. Jadi di kampung saya ini tidak tahulah kenapa begitu. Barangkali sudah ditulis sama Allah. Kamu di kampung harus bisa begini. Oh, sehingga di kampung itu kalau ada orang mau punya kerja, itu istilahnya diborong ke Pak. Tolong Pak. Hangabei. Borong Pak Kasnento, mulai dari awal Kumbakarnan sampai pelaksanaan sampai terakhir. Pembubaran. Panjenengan kula suwun kanthi sanget parenga nyengkuyung kula insyaallah saya bisa. Oh, jadi sekampung ini Pak, insyaallah semua orang masyarakat kampung sini kenal panjenengan. Albumnya semua mesti ada foto panjenengan. Foto saya sama istri. Sama ibu. Itu juga salah satu bentuk penghormatan Pak menawi Pak dari masyarakat. Mboten Bu, nek Bapak saben dinten keliling setelah mengajar kan pagi mesti ngajar. Iya. Habis mengajar terus tindak melih. Terus pundi penjerak perasaan panjenengan dikala itu loh. Ya, saya menyadari Pak. Jadi ya masih nanti malamnya masih mempersiapkan besok pagi, sorenya ini itu lah maksud saya. Mbok yo nek tindake aja kerep-kerep. Ya, kesehatan itu harus dijaga. Stamina itu harus selalu diperhatikan. Jangan terus begitu. Ya itu pernah kan biasanya kalau di rumah itu pakai sarung. Nah, macam ini tak Bu? Iya. Tapi saya sudah tahu kalau sudah keruget mau nyopot sarung toh, saya tanya, "Mau kemana?" "Oh, mau ke sana ke sana." "Ndak, hari ini ndak boleh, aku harus ditemani," saya bilang gitu. Iya. Ya sore ya ora. "Ndak, harus sana." Terus saya pegang sarungnya. Biar ndak jadi pergi. Ya kakinya dilangkahkan Pak. Jret-jret saya cuma dapat sarung. Dia pergi. Sampai sejauh itu nggih Bu nggih. Iya kok sama semua itu. Nggih. Alhamdulillah. Nggih kadang-kadang memang perlu pemahaman-pemahaman yang bisa ngeklik. Tapi akhirnya kan ngeklik. Ngaten ta Bu? Iya. Akhirnya kan sudah tidak terjadi masalah setelah saling kaya mau mempersepsikan yang sama dengan hobinya kalau terus pundi. Nah nggih, terus kan hobinya kan beda Pak. Kalau saya itu hobi saya nyanyi, tapi saya bukan penyanyi profesional ya, tapi hanya punya hobi nyanyi dan saya mesti tampil di event-event tertentu di kedinasan, di masyarakat, dimanapun. Itu kadang-kadang ada kesempatan nyanyi-nyanyi. Oh, ngaten. Dados panjenengan menika nggih salah satunya hobinya nyanyi, Bu. Hobinya nyanyi. Kalau Bapak olahraga. Oh, Bapak olahraga. Teringat Pak saya waktu di SGA itu ya.
Kalau pelajaran olahraga kan bersama-sama juga. Oh, ngaten. Lempar lembing itu kalau bapak yang melempar juret, wah 8. Gurunya sudah memberi nilai gitu. Ya saya ini Den Baine, kalau memanggil saya itu Den Baine karena rumah saya di keraton ya Pak. Itu Ya sudah Den Baine, saya cuma nancep di situ Pak. Celuk. Ya 5 wis tok kuwi. ngaten. Dados rumiyin hobi panjenengan menyanyi menika biarpun tidak profesional tapi kan sudah pernah di panggung RRI. Ya di situ juga di tempat-tempat tertentu, event-event tertentu, hari-hari tertentu ada apa itu lomba vokal se-Sukoharjo, alhamdulillah juga bisa meraih satu gitu loh Pak. Sewu Bapak, Ibu jadi penyanyi ngaten menika rumiyin perasaan panjenengan dos pundi? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Saya itu ikhlas. Ikhlas. Alhamdulillah. Nggih, ngaten. Saya yakin, Pak. Nggih. Kalau saya memberi kepercayaan pada istri saya pun juga memberi kepercayaan pada saya. Alhamdulillah. Jadi saling Saling, percaya itu iya, betul. itu bisa menumbuhkan. Iya Pak. Mboten, Bu. Fotonipun wonten mboten yang penyanyi kalau mau. Wah, ada Pak. Beh, Ada. pundi wonten? Oh, Coba saya ditunjukkan suka satu saja menyanyi. toh. Iya. Atas pundi. Ini gini loh Pak loh. Nah, ini para YouTubiah ini ibu-ibu nyanyi ini. Nyanyi. Loh, ini Nah, ada beberapa ini. Ada, ini. Nggih. Oh, ini yang anu ini Nggih. loh. Yang nyanyi ini Pak. Nggih. Ini. Ngaten. Ini para YouTubiah dulu sempat jadi penyanyi juga. Ngaten Bu, nggih, ini sampun suku mewakili Nah. baik keroncong maupun pop nggih Bu nggih Ini, rumiyin. Oh, ini ngaten. olahraga juga. Nggih, olahraga dan nyanyi Ibu ini. Nek Bapak kan olahraga kalau mau. nggih. Tapi nyanyi akhirnya juga dapat. Oh. Olahraga akhirnya saya menyesuaikan, Menyesuaikan. Pak. Bahkan ikut apa itu? Pelatih. Senam Mahatma itu saya juga jadi pelatih, Oh, Pak. ngaten. Akhirnya ini kolaborasi ngaten nggih, antara Bapak dan Ibu. Berkolaborasi, ya. Berkolaborasi. Iya. Nggih. Mas Koko, waktu Ibu jadi penyanyi itu kesannya apa panjenengan? Rumin bangga atau apa gitu? Kalau ibu itu hobinya nyanyi, atine seneng ya monggo. Oh, Tapi ngaten. tambah apa nek ati seneng kan yuswane ya tambah. Tambah alhamdulillah. Nggih. Terus ngaten Ibu, kok panjenengan dari nyanyi kok jadi ustazah menika dos pundi? Juru dakwah lah. Kira-kira ngaten. Menika apa tiba-tiba atau ada proses, Bu? Oh, itu begini, Pak. Nggih. Karena apa itu ya? Dulu saya itu dikaruniai Nggih, nggih. sakit yang bukan sembarang sakit, Oh, Pak. ngaten. Ya, dihadiahi penyakit oleh Allah, Nggih, nggih. yaitu kanker rahim Kanker ganas. Stadium pinten, Bu, dikala itu? Oh, baru stadium 2B. 2B. Ya, baru stadium. Wah, rasanya ya enggak karu-karuan, Pak, tapi saya ingat. Nggih. Saya ingat hadis Rasulullah ya, Pak ya. Nggih. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nggih. Barang siapa yang akan kami tingkatkan Keimanan. kebaikannya, maka dia Allah Nggih. akan memberikan cobaan atau sakit kepadanya. Jadi ternyata sakit itu adalah cinta Allah kepada kita, ya. Suatu teguran, suatu peringatan, ya Pak ya. Nggih. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya berpikir-pikir, waduh. Oh iya. Allah memberikan teguran punya maksud agar derajat saya naik. Nggih. Jadi gimana ya caranya? Saya berpikir-pikir gitu. Kalau saya bersenang-senang nyanyi itu rasanya kok nggak cocok. Nggih, nggih. Enaknya gimana? Saya hijrah, Pak. Oh, ngaten. Hijrah. Saya pindah. Maksud sendiri atau didorong dengan orang lain itu? Tidak, karena ada Dorongan dari dalam. dari dalam. Nggih. Ya, saya sudah setua ini tampil nyanyi sudah tidak Tidak. Patut. patut ya. Dan kalau nyanyi itu cuma apa? Tapi kalau saya sama-sama pegang mic, Nggih. tidak saya pakai untuk nyanyi, tapi kami pakai untuk Tausiah. berdakwah. Untuk tausiah. Karena apa? Saya juga mengingat perintah Rasulullah. Nggih, nggih, Eh, nggih.
Balighu ani walau ayah. nggih, balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Itu perintah Rasulullah. Jadi saya pada waktu sakit ini Pak, sakit kanker tadi itu luar biasa. Bahkan suatu saat saya itu sudah koma. Karena apa? Trombosit itu turun drastis. Masuk ICU maksudnya? Oh iya, kemudian diberi tambahan transfusi darah. Itu 4 kamplek, ndak mempan Pak, masih tidur terus. Tapi akhirnya entah karena apa, mungkin Allah masih memberikan umur pada saya, akhirnya bisa sembuh. Kalau ingat itu, itu teguran Allah. Jadi saya harus betul-betul memperhatikannya. Akhirnya saya terus memilih. Ya bukan ustadzah ya Pak, belum patut. Nah, ya pendakwah gitu saja. Ya. Rasanya di kemo itu ya Pak. Di kemo setelah selesai dioperasi, dikeluarkan rahim saya. Jadi saya itu perempuan tanpa rahim. Itu ya. Itu kemudian di kemo. Nah, namanya di kemo itu sakitnya luar biasa Pak. Pegelinu, semuanya rasanya, wah sudah. Pokoknya saya nggak bisa mengutarakan. Sampai rambut rontok kalau mau. Ya iya, itu. Dan setelah di kemo itu, saya betul-betul terus menyadari sakitnya luar biasa. Akhirnya, semua rambut yang ada di badan itu rontok semua. Ini ada Pak. Fotonya pun nonton? Nonton. Cobi. Nah ini waktu saya koma. Waktu koma wonten ICU. Kemudian ini foto habis di kemo. Iya. Mungkin para YouTuber agak pangling ini melihat ini. Seperti Injen Sewu, seperti Cina. Tanpa rambut. Tapi alhamdulillah kalau kontraknya belum habis kan insya Allah sampai sekarang masih dikasih umur oleh Allah. Kan ngata nih. Nah iya, makanya itu. Dan karena apa? Karena rasa badan nggak karu-karuan dan yang penting Pak nggak bisa tidur. Kalau saking sakitnya ndak bisa tidur. Nah ini mungkin ini alarm dari Allah. Daripada nggak bisa tidur, mulai saat itu saya berniat. 1 malam 1 ayat harus hafal, ya Pak ya, harus hafal dan paham kandungannya serta bisa mengamalkan. Jadi setelah selesai setelah sembuh meskipun gundul, wah itu saya sudah punya tabungan ayat. Jadi nanti kan bisa untuk Pak, untuk memberikan tausiah. Maksud saya kalau tausiah itu kan tidak boleh Pak berkata sesenangnya sendiri, harus gini, harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Jadi yang namanya hadis, Quran, saya hafalkan yang penting-penting itu waktu saya sakit nggak bisa tidur. Nah, dan ternyata setelah saya hafal 1 ayat itu capek tuh Pak. Terus saya tidur pulas setiap malam. Iya. Jadi istilahnya itu juga ada hikmah di balik peristiwa sakit ngaten ya Bu. Iya, di balik peristiwa sakit ada hikmahnya juga. Terus sejak itu jadi ustazah ngaten. Nah, sekarang akhirnya nyanyi ini pun gantos menika. Nyanyinya ganti ini menika Pak. Oh, ngaten ini ya. Sekarang pegang mic tetapi tidak nyanyi. Lah iya. Nih, Pak. Nah. Ini. Banyak kok, Pak. Ini kalau saya mengisi gitu kan terus fotonya sudah tahu. Itu teman saya diberi hadiah. Foto dibesarkan terus saya taruh di album. Nah, jadi itu Pak luar biasa. Mugi-mugi yang mendorong saya hijrah ke tausiah itu yaitu karena saya merasa ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah, diperingatkan. Jadi sebetulnya jadi orang itu harus Pak, harus selalu memikirkan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, susah, sedih,
musibah, sakit dan lain tentu Allah punya maksud. Oh, ngaten. Nah, itu kita harus tahu, harus jeli. Jeli, ngaten nggih. Tapi sekarang kan sudah nyaman juga jadi seorang ustazah ini, pendakwah ini. Lah nek Ibu sering tindak-tindak terus pundi, Pak? Pak boleh mboten menika? Boleh. Oh, boleh. Kadang-kadang Ikhlas. malah Ikhlas. mengantarkan. Pak. Oh, malah mengantarkan. Nah, Nah, masalahnya juga begini, Bapak pun kan juga ditegur oleh Allah. oh, ngaten. Nah, Tegurannya menapa saged cerita? saat saya rumbu-rumbu ya, setelah rumbu-rumbu Maksudnya sudah rumbu mau mbak sembuh sudah gitu, mau sembuh. mau ya? sembuh, Nggih. suami tercinta kena stroke. Jadi Oh, Bapak ini pasca ngaten. stroke. Oh. Sekarang sudah kembar Pak, podo-podo lele. Jombo. Jombo. Tapi tangan saling mencintai toh, Bu? Oh iya, apa adanya. Inje. Mungkin juga Bapak kecapean jadi aktivis Nah, itu sholawat. tadi, karena kecapean. Oh, inje. Tapi insya Allah kecapean kalau dicatat oleh Allah yang jadi tabungan penjenengan berdua. Amin, amin. Iya. Ngaten, inje. Nah, gitu riwayatnya. Bu, kalau sudah dari hijrah dari penyanyi menjadi ustazah. Nek penjenengan remen pundi Mas profesi mendika Mas sebagai seorang anak ini. Nek Bapak Bos sudah mengikhlaskan dua-duanya. Sebetulnya kalau melihat Ibu waktu suka menyanyi, Inji. itu saya juga senang sekali. Oh ngaten. Karena juga bisa Menghibur, mengobati. Hobinya nyanyi ya ora apa-apa. Inji. Tapi karena mungkin dari hati Ibu itu lebih cenderung dia belajar, beliau belajar agama Inji. untuk lebih tenang atau Inji. itu sebagai Bukan. sakit itu sebagai cawilane Gusti Allah. Allah. Inji. Mungkin hijrah itu akan lebih tepat. Tapi tepat. Tapi kadang-kala jangan lupa nyanyi juga jangan dilupakan. Oh ngaten. Iya. Nyanyi kang religius nggih. Apa terus megah nyanyi? Lah. Di kamar mandi kan bisa nyanyi. Saged. Renang-renang bisa Iya. nyanyi. Kita harus di mimbar. Di mimbar. Nggih. Saestu. Sing penting manahipun seneng. Nggih. Wong hobine mboten saged dicali. Iya. Nggih. Saya juga teringat Mas. Sebenarnya irama atau nyanyi itu kiai-kiai pun kan juga senang. Dulu ada bukunya MH Angguan Ritmis kaki seorang kiai ini Iya. goyang-goyang begini kan kiai itu. Berarti itu dia Sholawatan. sholawatan. Masalah. Jadi istilahnya ini sebenarnya tinggal konteks apa itu syairnya ya. Iya, Mas. Ya. Tadi menyanyi kalau konteks syairnya itu religius, Nah. mendorong kita juga untuk Syiar taat itu kepada ya. Allah, Iya. itu kelihatannya kan juga tidak masalah, Mas. Tidak masalah. Oh, dan ini malah ada persepsi yang agak keliru bahwa penyanyi itu sudah diharamkan. Ngaten. Ya, Ini biarlah mereka seperti itu. Iya. Kita yang penting karena menyanyi untuk syiar itu tidak ada masalah. Tergantung niatipun Tergantung ya. niat Dan hati kita. dan kalau mau menapa menika syairnya. Iya. Syairnya. Nyun sewu, panjenengan sampun usia pinten, Ibu? Nembe pitung dosa songo melampah. Sami Bapak juga Sami, usia. barakan kanca sekolah. Iya, mestinipun sami wong kalau mau pacaran, mboten pacaran maaf nggih. Berboncengan bareng mestinipun usianya sama. Di usia tua menika wonten cita-cita yang belum Nah, tercapai. Bu? mekaten. Nggih. Saderengipun Nggih. kula menika kemutan. Oh, ngaten. Kemutan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian Tiada tak guna. berguna. Lah kula menawa sing emot, Pak. Lah iya, aku nek ora ndang hijrah. Ya. Nanti mumpung saya itu masih diberi umur oleh Allah, saya masih hidup, itu nanti akan ada hasilnya. Saya terus menjadi lebih baik, ibadah saya meningkat dan lain-lain. Tapi kalau sesal kemudian tak ada gunanya. Di akhirat itu, Pak, berjuta-juta manusia yang menyesal dan kepengen kembali ke dunia untuk menjadi orang yang baik. Untuk memperbaiki diri. Iya, memperbaiki diri. Allah perleketek. Terlambat. Nah, terlambat. Pintunya Iya, sudah ditutup. Sudah tertutup. Nggih. Nah, itu loh. Maka saya itu terus hijrah itu. Oh, ngaten. Nah, ya kadang-kadang sok nyanyi itu hanya untuk menghibur diri aja. Tapi tidak
tidak untuk konsumsi umum. Oh, iya. Iya, menyanyi tetap tapi tidak untuk Nah, konsumsi terus umum. apa yang tadi Bapak Nyon Preso Cita-cita yang belum terwujud. Oke. Ya. Memang sebelum ada pocket terakhir. Oh, Ya. di rumah antik maksudnya Di bukan rumah antik, iya, ya. podcast di rumah antik. Podcast di rumah antik itu masih ada, Pak. Ganjalan. Karena apa? Karena antara saya dan anak tersayang Mas ada Koko gap. maksudipun. Mas Koko, ada gap, masih ada gap. Nggih. Padahal saya mencita-citakan bagaimana caranya supaya keluarga saya itu menjadi betul-betul keluarga samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Keluarga yang damai, tenang, tentram, saling mencintai, saling sayang menyayangi itu belum tercapai 100%. Tetapi terima kasih sama setelah adanya lokasi itu saya sudah lega, plong. Jadi seolah-olah sudah tidak ada ganjalan. Apa yang belum saya kerjakan. Ustadzah tenan. Nek ustadzah cek pilih-pilih ampun. Oh, ngaten. Ini sudah jadi totalitas ustazah. Tidak memandang warna. Yang penting hakikat. Hakikat. Nah, itu intinya saya sangat memperhatikan apa yang diturunkan Allah kepada saya. Oh, itu peringatan. Oh, itu teguran. Saya memperbaiki diri mumpung masih hidup. Gitu loh. Jadi memanfaatkan bonus umur. Yang semakin hari semakin berkurang. Jadi ini podcast di Yuk Ngaji di Rumah Antik jenenge wonten ginani. Wonten. Oh, ngaten. Itu yang merupakan pencerahan bagi saya. Alhamdulillah. Nah, sekarang keluarga saya sudah menganggap, merasakan dan sudah puas. Sudah puas. Nah, semuanya rukun, mesra. Seperti kalau mau apa itu seperti waktu kita mengasuh waktu kecil lah kira-kira ngaten. Nah, iya. Jadi non sewu karena kan kapan kita mau dipanggil oleh Allah kan tidak tahu, rahasia. Jadi suatu saat nanti saya itu dipanggil oleh Allah itu agak sudah plong. Nggih, ngaten. Menawi Bapak wonten cita-cita yang belum kesampaian, Pak. Sampun usia 78, apa sudah clear semua? Ya, merasa masih kurang, Pak. Menapa nipo yang kurang? Modalnya yang untuk menghadap kepada Allah masih merasa kurang. Masih kurang. Jadi bekal akhirat maksudnya. Bekal akhirat masih. Makanya saya berusaha untuk dapat meningkatkan, enggak ketang sedikit untuk menambah bekal saya ke akhirat nanti. Jadi saya masih merasa kurang. Belum seperti yang saya harapkan. Tapi insya Allah dari sedikit, entah lewat mana, saya akan menambah amal ibadah saya sebagai modal ke akhirat nanti, Pak. Iya. Istilahnya memperbesar ATM yang ada di akhirat, ngaten Pak. Betul. Selalu diperbesar ATM-nya, selalu ditambah, selalu dikemukkan sehingga waktu besok menghadap Allah itu tinggal gesek ngaten lho, nggih. Keluar amal kita. Dan alangkah lebih baiknya ya toh, asal merestui saya pergi, memberikan izin, meridhoi saya, gitu sudah bagus. Sebab saya juga tahu bahwa surga itu berdasarkan ridho dari suami. Dados menawi sewu menawi ibu menika tausiah di Yuk Ngaji di Rumah Antik kan jauh, Pak. Ridho mboten panjenengan ya? Ridho sekali, Pak. Alhamdulillah. Pernah mirsani mboten rekamannya di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik? Belum. Oh, belum. Pernah sering saya. Tapi kalau bepergian pulangnya siang atau enggak pulang-pulang sampai di rumah saya marahi, Pak. Jadi istilahnya cepet-cepet nggak balik. Iya.
Ibu hebat, Pak. Nggih, ngaji. Masalahnya manja kok Pak sekarang. Makan aja kalau tidak ada saya enggak mau makan. Sehari enggak makan. Itulah Bu yang namanya warohmah itu di situ itu. Ngaten nggih Pak Menawi Ustazah. Alhamdulillah. Nggih. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan tresnani, sebenarnya semakin siang pembicara ini semakin menyenangkan, semakin gayeng, tetapi waktulah yang membatasi kepada kita. Kepada Ibu Kasnento, terima kasih banyak atas sambutannya. Nggih, kepada Bapak juga begitu, matur nuwun. Kepada Bapak Komandan nggih, Banser Langit ini juga terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Nggih, ngaten nggih Bu, matur nuwun. Nggih. Sami-sami, sampun kapok Pak. Insyaallah mboten kesupen. Kami para kru ngaji yuk channel di Rumah Antik nyuwun selalu doanipun panjenengan sami, kepada Mas Koko juga begitu nyuwun doanya supaya kami pengelola channel yuk ngaji di Rumah Antik tetap istiqomah, konsisten, konsisten dalam mendakwahkan dengan pandangan sudut kami. Mugi-mugi panjenengan selalu mendoakan kami pada para kru. Amin. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Demikian tadi pembicaraan masalah keadaan saya, pertemuan saya dengan jodoh, masalah tugas-tugas pendidikan zaman jadul, dan dilanjutkan dengan hijrah saya dari suka menyanyi menjadi pendakwah. Dan saya mohon apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf, dan kami selalu mendoakan semoga nanti yang ke Rumah Antik, channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, di Rumah Antik ya, itu kita regengkan, ya. Kita sering-sering ke sana. Nah, itu supaya dapat berkesinambungan. Ya, ada hal masalah-masalah apa yang bisa dipecahkan di sana, sehingga menjadi baik semuanya. Jadi istilahnya tetap ada nilai plusnya nih Bu, channel ini Bu. Iya, di channel ini tetap ada nilai plusnya, ada manfaatnya. Kita gerudak-geruduk ke sana itu tidak hanya sekedar dulan, tapi ada manfaatnya. Bapak badhe nambahi kalau mau menapa? Nggih. Ya, hanya itu Pak, barangkali banyak sekali kekurangan kami dalam menyambut Bapak sama kru. Dengan rendah hati kami mohon maaf. Dan juga tidak lupa mohon doa restu. Semoga sisa-sisa hidup saya benar-benar bisa manfaat di akhirat nanti Pak. Amin. Begini para YouTuber semuanya, sudah di penghujung waktu. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega panjenengan semuanya, kepada grup-grup panjenengan, supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah yang bernuansa etnik Jawa. Nah, dan akhirnya kita tutup dengan swab hatimu dengan Al-Quran, vaksin jiwamu dengan berzikir, cuci tanganmu dengan sedekah, dan jaga jarakmu dengan maksiat. Wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTubiah semuanya, ini tadi sudah pamitan mau kondur kok dienggok suruh makan lebih dahulu. Alhamdulillah sekali, ini kita dapat jamuan yang luar biasa, ada sayur lodeh, ada tahu tempe, ada telur asin, muka-muka gereh. Wah, iya ada gerehnya. Moga-moga ini bisa membawa
kedekatan kita dengan para narasumber, dengan channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Matur nuwun, ngaten ini sudah luar biasa ini. Bu Kasnento, Mas Koko, terima kasih banyak. Nggih. Sampun monggo.